Salam Bapak Ibu. Ya, selamat Paskah bagi kita semuanya. Haleluya. Kita bersyukur kemenangan sudah Tuhan berikan bagi kita. Dikatakan pagi-pagi benar, Maria dan Magdalena pergi ke kuburan. Dia melihat Yesus sudah bangkit. Saudara, apa tandanya? Apa maknanya dikatakan Yesus sudah bangkit? Yesus bangkit itu adalah membuktikan bahwa Dialah Allah. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan engkau pernah ragu dengan Dia. Yesus bangkit, Dia telah mengalahkan maut. Yesus bangkit artinya Dia telah menang dalam segala perkara. Oleh karena itu kita bersyukur. Dia katakan karena kemenangan itu Dia berikan kepada kita. Kita melihat daripada 1 Korintus 15 ayat 55 sampai dengan 58. 1 Korintus 15 kita akan baca ayat 55 sampai dengan 58. Kita akan baca 1, 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah lagi, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang dikasihi Yesus, Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Kemenangan yang Dia berikan bukan hanya kemenangan dengan perkara-perkara yang ada di dunia, tetapi semua yang ada di dunia dan di surga semua sudah ditaklukkan di dalam nama Yesus. Dia memberikan otoritas itu kepada kita. Itu makanya Tuhan katakan, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Itu adalah salah satu kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita tidak perlu takut lagi di masa-masa yang terjadi hari-hari ini, karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup menolong kita, sanggup akan membebaskan kita dari setiap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu hari ini adalah hari kemenangan bagi kita. Amin. Saudara percaya bahwa saudara adalah umat pemenang? Saudara percaya umat pemenang? Ada yang ragu-ragu. Kenapa Anda ragu-ragu? Karena Anda melihat masalah saudara. Katanya aku menang tapi masih aku begini. Anda salah. Bahwa firman itu tidak bergantung kepada diri kita sendiri. Firman itu tidak bergantung kepada masalah kita. Firman itu adalah iya dan amin. Sekalipun engkau menghadapi sepertinya tidak ada kemenangan, sepertinya engkau selalu kalah, tapi Tuhan berkata adalah kita adalah umat pemenang. Anda memang pemenang Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan engkau takut. Kalau apapun yang terjadi dalam hidupmu, ketahuilah kamu pasti menang. Amin. Katakan kiri kanannya, kamu adalah umat pemenang. Supaya jangan ada yang kalah. Apa yang telah dikalahkan Yesus sehingga Dia berikan kepada kita kemenangan, apa yang Dia lakukan Yesus dan Dia berikan kepada kita. Yang pertama yang Yesus kalahkan dalam setiap kehidupan kita itu adalah Yesus telah mengalahkan maut. Itu maka dikatakan, maut di manakah kemenanganmu? Maut di manakah sengatmu? Karena pada waktu Yesus mati dikuburkan, maka maut itu merasa menang. Dia merasa Yesus sudah gagal. Pada waktu Yesus dikuburkan, banyak orang memprediksi bahwa Yesus gagal. Dia adalah orang yang gagal. Tetapi sesungguhnya mereka tidak tahu bahwa Dia adalah pemenang. Karena maut juga tidak bisa menahan. Dia akan bangkit dari kematian. Itu membuktikan bahwa Dia adalah pemenangnya yang Dia berikan kepada kita. Oleh karena itu maka Tuhan berkata kepada kita, bagi orang yang percaya kepadanya, engkau tidak perlu takut dengan maut, engkau tidak perlu takut dengan kematian. Karena dikatakan firman Tuhan, Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku,
terjadi kematian dalam orang percaya, itu bukan hukuman, tapi itu adalah kebahagiaan bagi kita. Karena kita pasti bangkit kembali seperti Yesus telah bangkit dari kematian. Karena maut tidak akan tahan untuk menahan kita, kita akan bangkit kembali bersama dengan Yesus. Itu maka dikatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Tidak diajarkan berduka, tapi berbahagia. Oleh karena itu saya kadang-kadang Bapak Ibu, kalau saya melihat, kalau kita mengalami banyak-banyak yang masalah, pergumulan, penderitaan dalam hidup kita, sepertinya banyak orang sudah mulai putus asa. Kenapa? Dia tidak percaya firman Tuhan. Kamu adalah pemenangnya. Saudara, saya mau tanya, pemenang itu mengalami penderitaan enggak? Mengalami kesusahan enggak? Pemenang itu adalah mengalami penderitaan. Dia harus kerja keras, dia harus mati-matian. Seorang petinju pemenang, maka engkau melihat apa yang terjadi, semuanya akan dialami penderitaan. Mungkin mukanya berdarah-darah, semua akan hancur, tapi dia tahu dia adalah pemenang. Kalau Anda tahu seorang pemenang, Anda tahu bahwa Anda adalah pemenang, Anda sebenarnya tidak perlu takut menghadapi masalah apapun. Oleh karena itu dikatakan Yesus telah mengalahkan maut, dan dia telah bangkit dari maut, bangkit daripada kematian. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka tidak perlu takut dengan kematian, karena Yesus pasti bangkitkan kita kembali. Itu yang pertama, bahwa Yesus bangkit dan mengalahkan kematian. Lalu yang kedua dikatakan Yesus mengalahkan perbuatan iblis. Ternyata perbuatan iblis sudah dikalahkan. Sebenarnya iblis tidak berkuasa lagi bagi orang-orang percaya. Saudara percaya tidak percaya, memang inilah kebenarannya. Kalau iblis melihat saudara, sebenarnya iblis takut kepada saudara, tetapi yang menjadi kenyataan banyak kita takut sama iblis. Itu yang membuat kita, kenapa kita takut? Karena kita tidak sadar bahwa kita adalah umat pemenang. Kita melihat dari 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Kedatangan Yesus ke dunia ini, dia rela mati hanya untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis, karena dia merusak rancangan Tuhan di dalam dunia ini. Maka dia harus turun dan dia mencurahkan darahnya, dan dikatakan sudah dihancurkan setiap perbuatan iblis. Apa itu perbuatan iblis, Bapak Ibu? Perbuatan iblis itu adalah dosa. Oleh karena itu orang yang masih hidup di dalam dosa, maka mereka sedang ada bersama dengan iblis. Iblis sebenarnya tidak berkuasa atas kehidupan kita, tapi karena kita suka dekat dengan dia dan kita diperdaya, itu maka dikatakan ada tipu muslihat iblis. Itu yang memperdaya kita, sehingga dia pakai kita menjadi Allah di tangannya. Itu makanya dengan kehidupan kita ada banyak orang yang kita sakiti, ada banyak Tuhan juga kita sakiti, ada banyak pekerjaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kita lakukan karena iblis sedang berkuasa dalam hidup kita. Karena pada mulanya iblis itu memang berbuat dosa. Masih ada yang berbuat dosa di tempat ini? Masih ada, Bapak Ibu? Berarti siapa yang menguasai? Kira-kira ada iblis di gereja enggak? Sebenarnya iblis tidak berkuasa. Itu makanya kalau Anda melihat orang yang sedang kerasukan setan, usir saja. Dengan dalam nama Yesus, dia pasti keluar. Dia akan takut. Karena memang iblis sudah tahu bahwa dia sudah dikalahkan. Tapi kita yang mencari, kita tidak mau memakai otoritas itu. Seharusnya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mereka tidak diperdaya iblis lagi, mereka tidak melakukan dosa lagi. Lalu kenapa masih tetap ada orang yang hidup di dalam dosa? Karena dia menyerahkan hidupnya kepada iblis, sehingga dia pakai. Kalau Anda melihat iblis, Bapak Ibu, caranya
doakan, usir dia. Makanya asal dua ada dua peperangan, tengking, tolak, hancurkan, ikat katanya. Tapi dia tidak lepaskan, masih tetap di dalam dirinya. Iblis sudah mau lari, dia katakan, aku sudah mau lari tapi tidak dikasih, aku masih tetap dipegang. Dia katakan seperti itu. Banyak orang senang dengan dosa, gak mau melepaskannya. Ketika kita sudah melepaskan itu, kita bilang sakit hati dia. Itu namanya dikuasai oleh iblis. Oleh karena itu saya percaya, marilah kita menyadari hari ini. Oleh karena itu jangan berbuat dosa lagi, karena perbuatan dosa itu adalah berasal daripada iblis. Selama manusia melakukan dosa, maka mereka tetap ada di dalam kekuasaan daripada iblis. Tuhan sudah hancurkan perbuatan iblis itu, tapi manusia masih menyukainya. Itulah kebangkitan Yesus, membuktikan kemenangan, dan dia telah mengalahkan perbuatan iblis. Selain daripada kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia menang atas maut dan dia telah menang atas dosa-dosa, maka yang ketiga, Yesus juga telah mengalahkan dunia. Yesus telah menaklukkan dunia ini. Segala rancangan dunia, keinginan dunia, semua dia sudah kalahkan Bapak Ibu. Dia tidak berkuasa lagi atas Tuhan. Semua sudah ditaklukkan, baik yang ada di dunia dan di surga. Oleh karena itu dikatakan Yesus bangkit membuktikan dia telah menang atas dunia. Dunia ini tidak bisa menahan dia. Dia harus bangkit dan naik ke surga. Itulah kebangkitan Yesus. Kita melihat Yohanes 16 ayat 33. Kita baca 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, dunia telah dikalahkan, dan Tuhan memberi kemenangan itu kepada kita. Seharusnya orang-orang percaya tidak bisa dikuasai dunia. Kita yang akan menguasai dunia. Itu maka dikatakan, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Karena dia harus ada di dalam kuasa Tuhan. Dikatakan di situ, kamu akan menderita dalam dunia. Saudara yang dikasihi Yesus, kita sudah menang atas dunia. Bukan berarti kita lepas dari penderitaan, kita terlepas dari kesusahan, kita terlepas dari penderitaan yang terjadi di dunia ini. Kita memang mengalami hal yang terjadi di dunia ini, tetapi kita tahu bahwa kita pasti keluar sebagai pemenangnya. Oleh karena itu jangan saudara salah mengerti. Kalau Anda mengalami masalah dalam hidupmu, Anda menderita, Anda mulai berkata, katanya aku pemenang, mana pemenangnya? Saudara, memang Anda pemenang asal tetap Anda setia. Kalau Anda sudah tahu bahwa saudara pemenang, saudara tidak perlu pusing dengan apapun yang terjadi. Yang penting aku nanti pemenangnya. Mau macam manapun kau buat, aku pemenangnya. Itu yang harus ada di dalam hati kita. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, berapa banyak orang berhenti mengalami kegagalan di dalam mengikut Tuhan oleh karena penderitaan, karena dunia. Mungkin orang lain mulai mencemooh engkau, mungkin orang lain mulai memfitnah engkau, mungkin orang lain mulai menjelek-jelekkan engkau, mungkin orang lain melakukan sesuatu yang tidak baik bagimu. Engkau sudah mulai berhenti, engkau sudah mulai undur dari Tuhan, engkau mulai menyalahkan siapa-siapa yang ada di sekitarmu. Padahal sudah Tuhan katakan, engkau akan mengalami penderitaan di dunia ini. Yesus berkata, kalau aku saja dianiaya, maka kamu juga akan dianiaya. Kita mengalami segala perkara yang terjadi di dunia, tapi Tuhan menjamin kita adalah kita pasti keluar sebagai pemenang. Jangan menjadi orang yang kalah, Bapak Ibu. Tuhan katakan, dengan apakah aku dipisahkan dengan kasih-Mu? Dengan kelaparan,
dengan penderitaan, dengan aniaya, dengan ketelanjangan. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita daripada Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Yesus, mari kita memeriksa hidup kita. Apakah Anda menjadi umat pemenang hari-hari ini? Siapa yang menang dalam hidup kita? Saudara harus tetap percaya bahwa Anda pasti menang. Walaupun kita mengalami penderitaan di dunia ini, Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu, karena kamu adalah pemenang. Yohanes 16 ayat 20 dikatakan di sana, ayat 20 kita baca. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Tuhan tidak berjanji tidak ada masalah. Tuhan tidak berjanji memberikan semuanya akan damai, tapi Tuhan berjanji dikatakan di sana, kamu akan meratap, kamu akan menangis, kamu akan menderita, tetapi saudara dikatakan Anda juga akan berduka cita, tapi Tuhan sanggup mengubah semuanya itu menjadi kebaikan bagi kita. Karena Allah merancangkan segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara mengasihi Tuhan? Oleh karena itu saudara, Anda sudah mengerti hari ini bahwa kita adalah umat pemenang. Sekalipun banyak tantangan pergumulan yang sedang menghalangi kita, yang sedang membuat kita mengalami penderitaan, tapi kita percaya dan kita berkata, aku adalah umat pemenang, aku pasti menang. Jangan engkau undur. Hidup kita diumpamakan Paulus seperti seorang melahirkan, Bapak Ibu. Kalau perempuan mau melahirkan, saudara tahu pada waktu dia mau melahirkan dia sangat menderita. Sampai sekarang, walaupun saya tidak pernah melahirkan, tapi katanya seperti itu. Dia menderita sekali seperti itu. Tapi setelah melahirkan, apa yang terjadi? Ada sukacita yang besar, karena dia sudah mendapatkan seorang anak. Begitulah kita di dalam mengikut Tuhan. Kadang-kadang kita harus berletih-letih, kita harus menderita, kita harus meratap, kita harus menangis. Tapi pada waktu semuanya itu berlalu, Tuhan sediakan yang baik dalam hidup kita. Dia akan mengubah tari-tarian menjadi tari-tarian, duka cita menjadi tari-tarian bagi kita. Saudara yang dikasihi Yesus, inilah kebangkitan Yesus yang Dia berikan kepada kita. Kemenangan yang tidak terkalahkan oleh apapun kecuali kita yang mau menyerah. Saudara, ada banyak orang yang gagal di dalam mengikut Tuhan. Perjalanan bangsa Israel juga adalah berbicara bagaimana Tuhan menjadikan hidup mereka ketika mereka mengalami penderitaan, kesusahan, perbudakan di Mesir. Tuhan punya rencana mengubah hidup mereka supaya mengalami berkat yang berlimpah susu dan madu, membawa mereka kepada tanah perjanjian. Tapi sebelum masuk ke sana, mereka banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami kesusahan karena mereka hidup di padang gurun. Tapi saudara lihat apa yang terjadi karena mereka tidak setia percaya kepada Tuhan. Mereka semua mati di padang gurun. Tapi Yosua dan Kaleb, karena mereka tetap berpegang kepada janji Tuhan, dia percaya dengan firman Tuhan, dia tidak pernah menyerah. Sekalipun dia melihat bahwa musuh mereka seperti raksasa, ada bangsa raksasa yang besar, dan para musuh-musuhnya yang mempunyai perlengkapan yang berat, tapi mereka tidak pernah menyerah. Dia berkata, kami harus tumpas semuanya, kami harus rebut tanah Kanaan. Hidup juga kita seperti itu, Bapak Ibu. Jangan lihat masalahmu yang ada di depanmu, jangan lihat pergumulanmu yang sedang kamu hadapi hari ini, tapi katakanlah, saya pasti keluar sebagai pemenang, karena Allah yang memberi kemenangan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu pada waktu kau mengalami masalah penderitaan, kesusahan, rintangan dalam hidupmu, Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu,
Kuatkanlah hatimu. Dan ini adalah sering dipakai Tuhan kepada setiap hamba-hambanya, sama dengan pada waktu Yosua ketika mereka membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Maka pesan Tuhan kepada Yosua yang pertama, kuatkanlah hatimu. Jangan engkau tawar hati, jangan engkau khawatir, tapi percayalah, kamu pasti merebut daripada tanah Kanaan. Saudara, Tuhan katakan hari ini, jangan engkau tawar hati, jangan engkau takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena kita pasti keluar sebagai pemenang. Amin Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang Tuhan janjikan, yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Dia berkata, aku sudah menang, dan kemenangan ini akan kuberikan kepada kamu. Maka Tuhan berpesan bagaimana kita supaya tetap hidup dalam kemenangan. Itu dipesankan di situ hanya dengan yang pertama, berdirilah teguh, jangan goyah. Berdirilah teguh, jangan goyah. Engkau jangan melihat Goliat-Goliat yang ada di depanmu menjadi kau tawar hati, menjadi takut, menjadi gemetar. Tapi belajarlah, katakan bersama Tuhan, aku akan mengalahkan setiap musuh-musuhku. Saudara, Tuhan katakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan goyah dalam mengikut Tuhan. Kalau engkau mengalami hari-hari ini hal yang tidak baik, engkau merasa sudah ada orang yang peduli dengan engkau, Tuhan katakan jangan goyah, karena Tuhan sudah menyediakan kemenangan bagimu. Yang kedua yang Tuhan pesankan kepada kita, dikatakan di situ selain kita harus berdiri teguh, maka dikatakan yang kedua, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita harus tetap bergairah, kita harus bersemangat kepada Tuhan. Kita datang beribadah, kita melayani dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang dipesankan Tuhan bagi kita. Maka persoalan yang lain itu adalah bagiannya Tuhan yang akan menyelesaikan dalam hidup kita. Yang penting Anda tetap berdiri teguh, Anda tetap bergairah datang kepada Tuhan. Jangan patah semangat, jangan menjadi lesu, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Karena dikatakan bahwa persekutuan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan menyediakan upahmu besar di surga. Amin Bapak Ibu.